Ini terbalik, sebetulnya beliau yang guru saya ya. Terbalik, ini bukan saya yang gurunya, tapi beliau yang gurunya. Saya juga belajar. Mangga, mangga, mangga. Mangga, mangga, mangga. Hidup ini hanya kepingan yang Ingatlah kawan, kita pernah saling memimpikan, berlari-lari untuk mewujudkan kenyataan, lewati segala keterasingan. Siapa yang mampu merubah orang 70 tahun sudah tidak kenal sholat, sudah tidak kenal Quran, tiba-tiba pada hari itu bisa baca Quran, bisa antem duduk baca Quran. Allah, luar biasa. Dengan kekayaan itu anak-anak masuk ibu itu kubur cukupi duniawi Sejenak lepas dari beban. dan Seru, perbedaan itu seru. Saya belajar sana sini. Semalam kita muhasabah, nangis-nangis semuanya. Semoga Allah mengijabah apa yang kita munajatkan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Dan karena asbabun kita ngumpul sekarang ini, akhirnya keberkahan datang kepada diri kita, kepada keluarga kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, semua jadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itu yang dibilang kata Kang Yuki tadi, ruh kita duluin. Sekarang saya akan menjelaskan dari sisi lain, di mana sanad ilmu kita ke arah Madinah dulu. Bicara tentang taubat, saya akan hanya menjelaskan satu hadis di kitab Riyadus Shalihin, kitab karangan Imam An-Nawawi. Ketika lahir ke muka bumi, dia sibuk mencari apa-apa yang menjadi tanda keagungan Allah. Sibuk aja mencari tanda keagungan Allah. Timbul perasaan, timbul zauhnya ya, ketika hampanya ini, hampa gitu. Kalau risau yang nggak ada risau yang terhebat, maka dia akan pada risau yang remeh-temeh. Risau tuh bisa beli beas, risau tuh bisa beli susu jang budak, risau tuh bisa main listrik, risau bensin, maka risau tuh bisa dandan. Tapi kalau kita kasih risau yang terhebat, yaitu risaunya Rasulullah takut umat ini nggak bisa ketemu jannah. Rasulullah takut umat ini tersesat. Rasulullah takut dulu umat tidak kenal Allah. Rasulullah takut umat ini nggak bisa amal sunnah. Dia kita bagikan itu Rasul itu pada dia. Rasul dia berubah, makanya dipikirkan teh bangun-bangun tidur teh, Mak, hari ini jangan lupa mama janji ke sini, mama dakwah di sini, mama temuin sini, mama temuin sini. Dia bikin, please. Padahal pertama saya tinggalin 3 hari pertama, saya 3 hari lulus pertama ikut jamaah, gerak 3 hari, pemajikan maki-maki. Selaki goblok, selaki bloon, nyaho di imah lupa soalan ngadon ini tilu poean. Waktu belum paham, setelah paham agama terbalik. Ini kita deket-deket atau antar agama sing jauh tuh, jika bahasa eta ke Sulawesi kemana ke cina? Iya mah kalau teh deket tuh. Usir. Balik orang tahu kita tenang-tenang sekarang selalu keluar. Nah, masuklah ke dalam peternakan ruh yang hebat. Dari pengalaman saya, peternakan ruh yang hebat itu memang ada di program jamaah. Saya nyari agama 2008, masuk majelis ke sana, masuk majelis ke sini, masuk majelis ke sana, cari ilmu ke sana, ke situ, nggak ada yang memuaskan. Kenapa? Karena pola pikir saya, pola pikir seniman. Selalu mendengarkan ruh bicara. Seniman kan gitu kan ya. Wah, menyenangkan dia dengan gitaran. Bari botol, bari cimeng. Tapi diam-diam dia ruhnya tersalurkan keinginannya. Seniman mah. Maka dia rajin bicara ruh teh. Catuk ngomong gitu jawab dikasih belum.
Celetuk ngomong si Ruh itu udah terlatih untuk kecelutukan seniman umumnya. Tapi kalau ruh yang memimpin ke sholat, ya ke sholat, oh apa, berbek, aduh kayak gitu, ternyata tahan lah kedapin, kesekedap lagi salam, orang hitutkeun, ya, ditahan aja, nggak boleh tahu ditahan, tentang terhitung tapi itu, assalamualaikum, alah raosin, ya, bener. Kalau si ruh yang memimpin, dia mah adil. Nah makanya ajaran pertama kami waktu di Zamudin di mana di India adalah itu, bawalah sifat sholat ke dalam kehidupan hari-hari. Apa maksudnya? Waktu sholat kita kan ruh yang memimpin kan, ruh yang memimpin kita teh. Kita si pengen makan, kelanya kedapnya mamna atau sholat, ya ini ruh yang memimpin. Nah ini dibawa ke dalam hari-hari. Ruhnya jeglik di depan, jadi amir, jadi imam, maka zohir ngikutin saya. Inilah sifat yang tadi, yang indah tadi, yang adil. Dia akan mudah masuk dalam agama dan sebagainya. Mendahulukan kepentingan akhirat, bukan kepentingan dunia. Kalau bertabrakan, dia akan mendahulukan kepentingan akhirat. Kebayang ya? Nah untuk itu saya nawarin ikut peternakan ruh, masuk ke dalam peternakan ruh, masuk ke dalam makanan-makanan gizi tinggi. Makanan-makanan gizi tinggi ini adanya di masjid. Masuklah ke masjid, bikin amalan-amalan hebat. Kita kram diri kita 3 hari, ya, 40 hari, 4 bulan lebih bagus lagi kalau sanggup, ya. Tinggalkan dulu istri, anak, dan pekerjaan sementara saja. Masuk masjid, makan ruh. Kita masuk peternakan ruh yang hebat. Wow, pulang-pulang teh yang tadinya si si ruh teh ceking bisa bangun, ngambil posisi jadi imam, bisa sangu, bisa kentang, ya, bisa apalagi nyuruh kejo, bisa mie, ya, yang ini. Terus yang zohir ini mah butuh protein, butuh kacang-kacangan, ya, protein nabati, protein yang gitu-gitulah, vitamin C, D, E dan sebagainya komplit, dan buah-buahan dan sayuran sempurna dengan susu, ya. Sama ruh kita juga. Ruh kita ini konon kata ulama-ulama tasawuf, ruh kita ini karena dibuat dari nur, maka dia hanya bisa makan nur. Benar siap menikmati menyambut mama itu, siap betul. Mau ngerti teh ke mana? Ke Roma. Emang apa Roma di mana? Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan nasihat dari guru saya. Ini guru hijrah Terbalik. Masya Allah. Ini guru hijrah saya, sebab beliau melihat perkembangan hijrahnya. Ini menarik sekali, makanya saya juga ada keinginan untuk berhijrah, dan alhamdulillah sampai sekarang saya ikuti terus jejak langkah kaki beliau. Sampai beliau berangkat ke India pun saya ikuti terus. Yang penting kita bisa istiqomah dalam dakwah. Nah sekarang kita akan mendengarkan nasihat dari beliau buat teman-teman yang belum memutuskan untuk berhijrah. Nah, kita dengarkan nasihat beliau insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terbalik, sebetulnya beliau yang guru saya, ya, terbalik. Ini bukan saya yang gurunya, tapi beliau gurunya. Saya juga belajar. Kita semua makhluk ini memang belajar, nggak pernah berhenti, ya. Jangan sampai pernah berhenti belajar. Rasul juga dulu terus belajar dan belajar sampai akhir hidupnya. Jadi kita ini memang manusia ini, kita ini orang-orang buta, ya. Orang-orang buta yang melihat itu cuma Rasul, ya.
yang bisa melihat akhirat seperti apa, di jannah itu seperti apa, yang sudah bertemu Allah langsung ya dengan Isra Mi'raj dan sebagainya. Itu cuma Rasul, kita nggak pernah ada yang ketemu ya dengan Allah sebenarnya dalam perjumpaan yang nyata gitu. Jadi kita ini orang-orang buta, kita hanya bisa ikuti apa yang Rasul nasihatkan, rahasia-rahasia apa yang datang dari Rasul. Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Insya Allah kalau kita mau ikuti jalan-jalannya beliau, mau menangkap semua spiritnya, pola pikirnya, maka mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Dan ini memang perkara yang perkara yang goib memang ya. Jadi memang ini perkara yang goib, dan perkara yang goib ini memang iman ini memang untuk orang-orang yang percaya pada perkara yang goib. Makanya banyak teman-teman kita yang yang belum dapat hidayah bukan karena tidak mengerti dan tidak tahu, tapi karena kurangnya keyakinan terhadap perkara yang goib ini. Nah, ini perkara iman ini memang nggak akan habisnya kalau diobrolkan ya. Mudah-mudahan panjang sekali kalau perkara iman ini diobrolkan. Tapi mudah-mudahan kita semua direndahkan hati terus ya. Merasa bukan siapa-siapa terus ya. Karena nasihat para ulama, kalau kita ingin berjumpa dengan yang maha kuasa, maka kita harus merasa tidak kuasa. Kalau kita ingin berjumpa dengan yang maha kaya, kita harus merasa maha miskin. Kalau kita ketemu dengan yang maha mengetahui, kita harus merasa maha bodoh. Ya, jangan sampai kita punya perasaan-perasaan yang membuat kita terhalang atau terhijab dengan persentuhan interaksi yang hebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini bukan orang yang pintar, jadi sok kemana wae ngobrol aja. Jadi mudah-mudahan sahabat yang belum hijrah, kami nggak mampu memberikan hidayah. Kami ini hanya orang-orang yang alhamdulillah Allah berikan hidayah. Jadi masuklah dalam hidayah Allah ini. Bukakanlah diri untuk agar Allah mengajarkan hidayah kepada kehidupan kita, pada kehidupan kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita ya. Karena hidayah ini memang harus dijemput terus panjang hidup. Banyak para sahabat juga, contoh-contohnya para sahabat zaman dulu, nabinya meninggal, hidayahnya berhenti, dan mereka jadi ada yang jadi meninggal dalam keadaan kafir ya. Tandanya ada hidayah yang berhenti di sana ya. Jadi hidayah ini harus terus dikejar. Yang para sahabat yang beruntung adalah yang terus mengejar hidayah sepanjang hidup mereka, dan mereka juga meninggal dalam kejayaan yang hebat ya. Nah, ini cita-cita kita harus sama ya, bahwa kita harus dipanggil pulang ketika kita dalam kejayaan yang sesungguhnya, dalam kebahagiaan sesungguhnya, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para sahabat, bagi kawan-kawan yang ingin ada usaha untuk membukakan diri agar hidayah datang, silahkan kontak kami ya. Kami nggak mampu memberikan hidayah, tapi tapi mudah-mudahan dengan mendekatnya kepada Allah bersama-sama ya, kita bisa membuka tabir-tabir hijab yang membuat kita terhalang dari hidayahnya Allah ya. Dengan bukannya hijab-hijab, insya Allah kita tidak akan terhalang untuk mendapatkan kemudahan, kehidupan, keindahan dalam agama, dan berdekatan dan berkasih sayang dalam kasih yang benar-benar sumber maha kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mangga diantos merapat. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.